Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 IPA 2 mata kuliah Nafsa yang beranggotakan saya sendiri, Larasati Azizah, Sayyidatun Nisa, dan Muhammad Arif Gianto. Di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai bahaya dari penyalahgunaan ekstasi. Nah, berikut ini adalah poster yang telah kami buat. Stop penggunaan ekstasi agar hidup lebih berarti. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan ekstasi itu? Ekstasi atau yang juga dikenal sebagai MDMA atau methylene dioxymethamphetamine merupakan salah satu contoh narkotika golongan 2 yang mana berkhasiat untuk pengobatan dan sebagai terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemakaian ekstasi dapat memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta merubah perasaan secara drastis. Ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Karakteristik ekstasi dapat dilihat pada gambar di poster, yaitu biasanya berbentuk tablet ataupun berupa bubuk dan kapsul yang berwarna-warni dengan gambar yang berbeda-beda. Ekstasi juga dapat berupa campuran zat-zat dari LSD, kokain, heroin, amfetamin, dan metamfetamin, racun tikus, kafein, dan obat anti cacing anjing. Kemudian maksud dari kalimat agar hidup lebih berarti, yaitu artinya jika kita tidak menyalahgunakan ekstasi, maka kita dapat memiliki prestasi yang tinggi, dapat memiliki karir yang cemerlang, dapat dekat dengan keluarga, memiliki banyak teman yang positif, serta mempunyai tujuan hidup yang terencana. Hal itu karena efek yang ditimbulkan atau yang dihasilkan dari penggunaan ekstasi, yaitu dapat mengakibatkan halusinasi, depresi, insomnia, dan penurunan kecerdasan. Adapun bahaya yang ditimbulkan itu dapat mengakibatkan kematian, kerusakan organ, gangguan jiwa, dan penyakit jantung. Adapun efek ekstasi yang dapat langsung dirasakan adalah perubahan suasana hati menjadi sangat bahagia dan berenergi. Hal itulah yang membuat seseorang menjadi ketagihan mengonsumsi obat ekstasi ini. Akan tetapi efek tersebut hanya bersifat semu atau sementara. Beberapa efek langsung yang dapat ditimbulkan ketika mengonsumsi ekstasi, diantaranya yaitu memiliki perasaan yang gembira yang meluap-luap, perasaan menjadi nyaman, adanya rasa mual, kemudian berkeringat dan dehidrasi. Kemudian meningkatnya kedekatan dengan orang lain, memiliki kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan rasa malu berkurang. Kemudian mengalami paranoid atau kebingungan dan kecepatan denyut jantung, suhu tubuh, serta tekanan darah meningkat. Dari awal pemakaian hingga seseorang mengalami ketergantungan ekstasi, obat ini dapat memberikan efek samping bagi kesehatan fisik ataupun mental, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk efek ekstasi dalam jangka pendek, yaitu biasanya dapat dirasakan ketika 20 menit setelah diminum, misalnya halusinasi, kebingungan, dan merasa cemas. Penggunaan ekstasi juga bisa merasakan efek pada tubuhnya, seperti penglihatan kabur, mual menggigil, sakit kepala, detak jantung meningkat, serta kaku-kaku pada sendi dan otot. Dalam beberapa jam setelah mengonsumsi ekstasi, pengguna akan lebih sulit berkonsentrasi dan sulit mengalami gerakan. Oleh karena itu, orang yang sedang berada di bawah pengaruh obat ini berpotensi lebih besar mengalami kecelakaan saat berkendara. Kemudian jika dosis yang digunakan terlalu tinggi, maka ekstasi dapat menyebabkan penggunanya mengalami tekanan darah tinggi, hilangnya kesadaran, mengalami kepanikan, kejang, dan hipertemia. Efek-efek yang disebabkan oleh overdosis ekstasi bisa menyebabkan bahaya bagi tubuh, bahkan menyebabkan gagal ginjal akut hingga kematian. Kemudian penggunaan ekstasi biasanya juga memiliki pola yang khas.
yaitu periode terus-menerus menggunakan ekstasi diikuti dengan periode tanpa penggunaan ekstasi sama sekali. Penggunaan ekstasi lama-kelamaan dapat menimbulkan kerusakan pada jantung dan aritmia. Kemudian pada periode saat pengguna tidak mengonsumsi ekstasi sama sekali, maka ia dapat mengalami depresi, gangguan ingatan dan konsentrasi, kecemasan, dan mudah tersinggung. Untuk pemaparan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan Mbak Sayyidatun Nisa. Selanjutnya yaitu efek ekstasi jangka panjang. Dalam penggunaan jangka panjang, efek ekstasi terhadap kesehatan dapat menimbulkan gangguan tidur, depresi, penyakit jantung, perilaku impulsif, penurunan kecerdasan, sulit mengontrol emosi, gangguan ingatan dan konsentrasi, perubahan kepribadian. Selain itu, efek penggunaan ekstasi jangka panjang juga dapat menyebabkan kerusakan neuron serotogenik menjadi kerusakan permanen. Perubahan ini dapat menyebabkan gejala depresi dan kecemasan. Penggunaan zat ini secara terus-menerus dapat menyebabkan psikosis kronis serta halusinasi intermiten, peningkatan impulsif dan agresif, serta gejala kecemasan. Penggunaan ekstasi juga dapat menyebabkan peradangan pada jaringan otak. Hal ini dapat mengakibatkan stroke parah atau pendarahan otak. Yang selanjutnya yaitu efek putus obat. Ketika seseorang telah menggunakan ekstasi dalam jangka lama, maka ia akan membutuhkan dosis yang semakin tinggi untuk mencapai rasa bahagia yang diinginkan. Apabila dosis itu tidak dapat tercapai, misalnya ketika berhenti memakai ekstasi, maka orang tersebut akan mengalami efek putus obat atau sakau. Gejala putus obat yang bisa dirasakan antara lain gelisah, bingung, lelah, sulit tidur, hingga depresi berat. Rasa tidak nyaman inilah yang bisa membuat orang ingin terus menggunakan ekstasi hingga akhirnya mengalami overdose. Yang selanjutnya yaitu dampak penggunaan ekstasi. Nah, selanjutnya apa saja dampak dari penggunaan ekstasi itu? Mengonsumsi ekstasi tentu saja dapat berdampak negatif bagi kesehatan tubuh. Di antaranya yaitu 1. Timbulnya sensasi perasaan bahagia yang semu. Seseorang setelah mengonsumsi ekstasi akan merasakan adanya perubahan emosi seperti hilangnya rasa sedih, cemas, dan khawatir, sehingga stres dan depresi tidak lagi mengganggu karena si pemakai akan berhalusinasi seolah-olah mereka merasa senang, bahagia selalu, dan ingin tertawa. Namun semua perasaan bahagia dan menyenangkan ini sifatnya semu dan tak menyelesaikan masalah yang membuatnya stres dan depresi. Tentunya hal ini tidak baik untuk kesehatan psikis para pemakai. Selanjutnya, memicu terjadinya kerusakan organ tubuh. Di balik perasaan bahagia dan senang yang dominan akibat mengonsumsi ekstasi, organ-organ tubuh akan dipaksa bekerja ekstra selama 3 hingga 4 jam. Reaksi ini secara perlahan akan menggerogoti organ-organ di dalam tubuh karena sifat yang merusak. Selanjutnya, bibir kering dan pecah-pecah. Pada bagian mulut dan bibir pemakai ekstasi akan terlihat kering dan pucat, sehingga mengakibatkan terjadinya pengelupasan. Hal ini disebabkan karena cairan alami di dalam tubuh untuk melembabkan mulut dan bibir telah terhisap seketika terjadi kontraksi saat mengonsumsi ekstasi. Hal ini juga dapat menyebabkan pemakai menjadi lebih mudah merasa hangus.
Yang terakhir yaitu kerusakan otak secara permanen. Konsumsi ekstasi dalam jumlah berlebih dan jangka panjang akan mengakibatkan kerusakan otak. Tanda-tanda yang terlihat adalah tubuh mengalami stroke dan menurunnya daya ingat akibat kelumpuhan otak. Pada beberapa kasus, penggunaan ekstasi dalam jangka panjang akan menyebabkan kematian. Adapun bahaya dari penyalahgunaan ekstasi meliputi bahaya terhadap fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Bahaya terhadap fisik yaitu akan membuat seseorang menjadi lemah atau rusak secara total dan dapat menimbulkan komplikasi kerusakan liver dan jantung. Adapun bahaya terhadap psikis yaitu memiliki kemauan melemah, daya pikir menurun, jiwanya menjadi rusak dan pemurung, depresi, serta kreativitas intelektualnya menjadi hilang. Kemudian dilihat dari bahaya ekonomi, yaitu pil ekstasi memiliki harga yang cukup mahal. Namun diperlukan persediaan ekstasi yang kontinu bagi setiap pengguna. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan harta yang dimiliki lama-kelamaan menjadi habis akibat kecanduan pil ekstasi tersebut. Sedangkan dari aspek sosial, para pemakai yang sudah kecanduan secara terus-menerus akan melakukan berbagai tindakan pidana dan tindakan amoral seperti kenakalan remaja, kriminalitas, pembunuhan, penculikan, dan sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya aja ada cara pencegahan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencegah penyalahgunaan ekstasi. Yakni yang pertama ada metode promotif. Prinsip yang dijalankan pada program promotif adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar menjadi kelompok yang lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba terutama ekstasi. Bentuk program yang ditawarkan antara lain adalah pelatihan, dialog interaktif pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha. Selanjutnya ada metode preventif. Program preventif disebut juga sebagai program pencegahan di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba, agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkotika sehingga mereka menjadi lebih tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Adapun bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif yaitu: pertama ada kampanye anti penyalahgunaan narkotika. Kampanye ini hanya memberikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Kedua ada penyuluhan seluk-beluk narkotika. Penyuluhan ini bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya biasanya berupa seminar atau ceramah. Kemudian yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Pada program ini, pengenalan narkoba terutama ekstasi akan dibahas lebih mendalam, yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan termasuk latihan pidato, latihan diskusi, dan latihan monolog penderita. Program ini biasanya dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional terkait dengan narkotika. Dari beberapa metode pencegahan yang dapat dilakukan, ada hal yang lebih efektif nih untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ekstasi, yaitu sangat diperlukan adanya peran serta dukungan dari masyarakat, baik itu peran dari orang tua, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, serta koordinasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika seperti ekstasi. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman.
Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.